Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswi Anggraini NIM 430401934 dari kelas Mikrokonseling 6F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik konfrontasi dan fokus dalam konseling, dan juga di akhir video nanti akan ada video peraga proses konseling menggunakan teknik konfrontasi dan juga teknik fokus. Baik, yang pertama ada teknik konfrontasi. Nah, apa sih pengertian dari teknik konfrontasi itu sendiri? Jadi, konfrontasi adalah keterampilan ataupun teknik yang digunakan oleh seorang konselor yang menentang konseli karena adanya ketidaksesuaian yang terlihat dalam pernyataan dan juga tingkah laku konseli. Terjadi inkonsistensi antara perkataan dan juga perbuatan. Ide awal dengan ide berikutnya. Nah, konfrontasi ini sifatnya untuk membantu klien, bukan dimaksud untuk menyerang klien, tetapi hanya dibatasi pada komentar-komentar khusus terhadap perilaku klien yang tidak konsisten. Selanjutnya ada tujuan dari konfrontasi. Tujuan konfrontasi itu sendiri adalah untuk membantu proses perkembangan konseli yang sementara nampak terganggu oleh adanya kesenjangan tersebut. Nah, kesenjangan tersebut terjadi karena yang pertama, adanya ketidaksesuaian antara ekspresi konseli tentang siapa dia dan apa yang diinginkannya. Yang kedua, adanya ketidaksesuaian antara verbal konseli tentang dirinya, awareness atau insight dengan perilakunya. Kemudian yang ketiga, antara dua tingkah laku nonverbal. Yang keempat, antara dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, antara pernyataan dan tingkah laku nonverbal. Waktu yang tepat untuk melakukan teknik konfrontasi. Nah, teknik konfrontasi dapat dilakukan oleh seorang konselor apabila klien tersebut menyampaikan atau menunjukkan adanya suatu kesenjangan yang ada pada dirinya. Waktu yang tepat untuk melakukan teknik konfrontasi ini adalah ketika seorang klien memberikan suatu respon yang baik terhadap konselor. Konselor tidak boleh bicara dengan nada mengadili. Dengan begitu, klien akan merasa siap untuk mengemukakan apa yang telah dia rasakan. Berikutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teknik konfrontasi. Nah, hal yang diperhatikan dalam teknik konfrontasi adalah klien siap mendengarkan sesuatu yang akan disampaikan oleh konselor. Topik yang dibahas adalah topik yang saat ini terjadi. Jika peristiwanya lama, bisa jadi klien akan berbohong kepada konselor. Konselor juga harus mempertimbangkan alasan kita untuk memberikan reaksi. Kemudian sedapat mungkin kita mengemukakan contoh-contoh yang kita tunjukkan. Faktor-faktor yang menyebabkan konfrontasi yang pertama adalah pertentangan apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, pertentangan antara dua perkataan yang disampaikan dalam waktu yang berbeda. Yang terakhir adalah pertentangan antara perasaan yang dia katakan dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan perasaan tersebut. Selanjutnya ada kelebihan dan juga kelemahan teknik konfrontasi. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihan dari teknik konfrontasi ini yang pertama adalah penerapan teknik konfrontasi sangat mudah sekali diaplikasikan dalam konseling. Kemudian yang kedua, konselor dapat mengetahui perasaan konseli yang sebenarnya. Yang ketiga, konselor dapat mengukur keberhasilan dari konseling yang telah dilakukan. Yang keempat, konselor dapat mengetahui kejujuran dari konseli. Selanjutnya, kelemahan dari teknik konfrontasi sendiri adalah konselor itu sering terjebak dengan emosinya saat melakukan pertanyaan konfrontasi karena mekanisme pertahanan diri dari konseli yang kuat sehingga menyakiti hati konseli, seperti kata-kata atau penekanan suara yang membuat konseli merasa segan untuk bercerita kembali dari masalahnya. Selanjutnya yang kedua ada teknik fokus. Pengertian dari teknik fokus itu sendiri adalah fokus, yaitu teknik untuk membantu klien memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan.
Pada umumnya, dalam konseling, klien akan mengungkapkan sejumlah permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, konselor sejujurnya dapat membantu klien agar dapat menentukan apa yang menjadi fokus dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh sang konseli tersebut. Hal yang dapat dilakukan dalam teknik fokus ada 3 hal. Yang pertama adalah fokus kepada orang lain, yang kedua fokus kepada topik, dan yang ketiga adalah fokus kepada diri klien sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Jela ya. Silahkan duduk, Mbak. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Siswi Anggraini. Mbak Jela bisa panggil saya Mbak Siswi, Ibu Siswi. Pokoknya senyamannya Mbak Jela aja. Mbak Jela boleh memperkenalkan diri Mbak Jela terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Dela Yapsari, mahasiswi KPI dan sekarang sudah semester 4. Oke, gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mbak. Mbak Jela katakan kabar Mbak Jela baik, tetapi terlihat sekali wajah Mbak Jela sangat murung. Ada apa Mbak Jela? Sebenarnya saya sedang ada masalah, Mbak. Kalau boleh tahu masalah apa yang sedang dihadapi Mbak Jela saat ini? Jadi gini, saya kan sekarang sudah semester 4 dan saya merasa tugas-tugasnya itu semakin banyak dan berat. Selain itu, saya kan juga mengikuti organisasi. Tapi di rumah saya merasa tertekan karena orang tua saya itu kurang mengerti dengan kesibukan saya, Mbak. Oke, jadi permasalahan yang sedang dihadapi Mbak Jela saat ini adalah Mbak Jela saat ini sudah semester 4. Tugasnya sudah banyak ya Mbak, kemudian ada tanggung jawab organisasi dan juga orang tua yang kurang mengerti, seperti itu ya Mbak Jela? Iya, Mbak Siswi, betul. Oke, saya sangat mengerti apa yang Mbak Jela rasakan saat ini. Memang tidak mudah untuk membagi ketiganya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Jela itu sudah mengkomunikasikan dengan orang tua terkait tugas yang semakin banyak, kemudian ada tanggung jawab organisasi, seperti itu Mbak Jela? Belum, Mbak, tapi saya berpikir kalau orang tua saya itu akan mengerti karena kan sekarang kuliahnya sedang online, jadi otomatis saya menghabiskan waktu lebih banyak di depan handphone maupun laptop. Jadi saya rasa tidak saya komunikasikan pun orang tua saya mengerti, seperti itu Mbak Siswi. Oh oke, baik. Mungkin untuk Mbak Jela ini Mbak Jela bisa mengkomunikasikan kepada orang tua saat ini saya sedang mengerjakan banyak tugas, kemudian ada tanggung jawab organisasi, seperti itu ya Mbak Jela. Kalau boleh tahu, apakah kedua orang tua Mbak Jela sama-sama tidak mengerti terhadap kesibukan Mbak Jela saat ini? Iya, Mbak, terutama ibu saya sih, Mbak. Jadi saya merasa ibu saya itu yang lebih tidak mengerti dengan kesibukan yang saya lakukan saat ini. Oke, jadi lebih ke ibu Mbak Jela ya yang kurang mengerti. Iya, Mbak, betul. Kalau hubungan Mbak Jela sendiri dengan ibu bagaimana? Kalau hubungan masih baik sih, Mbak. Tapi kadang memang saya dan ibu saya itu berselisih paham ya karena saya merasa kurang dimengerti dengan kesibukan saya. Namun ibu saya merasa pekerjaan rumah yang dibebankan kepada saya itu kurang terpenuhi, seperti itu Mbak Siti. Oke, baik, kalau begitu mungkin dari saya seperti ini Mbak Jela. Mbak Jela lebih mengkomunikasikan kepada kedua orang tua bahwa saat ini Mbak Jela sudah memasuki semester 4, sudah banyak tugas yang diberikan oleh dosen, kemudian masih ada tanggung jawab di organisasi, seperti itu. Dan juga Mbak Jela harus pandai-pandai untuk membagi waktu antara tugas kuliah. Kalau tugas kuliah itu kan sudah menjadi prioritas ya Mbak. Kemudian ada tanggung jawab organisasi. Kalau saran saya di organisasi mungkin lebih dikurangi karena sudah menginjak semester 4. Kemudian untuk pekerjaan rumah juga bisa dikomunikasikan kepada kedua orang tua saat tugas kuliah sudah selesai, kemudian kita membantu orang tua. Kita juga tidak bisa meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk membantu kedua orang tua. Seperti itu ya Mbak Jela. Iya, Mbak Siti. Dari Mbak Jela bagaimana? Apakah sudah merasa lega atau bagaimana Mbak Jela setelah sesi konseling ini? Iya, Mbak, saya merasa sudah beban saya sudah semakin berkurang dan saya juga merasa lebih lega. Baik, jika Mbak Jela sudah merasa sedikit lega,
mungkin sesi konseling pada hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau Mbak Dila masih merasa tertekan, masih merasa cemas, Mbak Dila bisa datang ke saya di lain hari. Jadi Mbak Dila sudah mengerti ya apa yang harus Mbak Dila lakukan setelah sesi konseling ini. Iya Mbak, insya Allah saya sudah mengerti apa yang harus saya lakukan dan akan memperbaiki, lebih mengkomunikasikan lagi hubungan saya dengan ibu saya. Oke, baik, mungkin cukup sampai di sini dulu ya Mbak Dila. Siswi, terima kasih ya Mbak sebelumnya. Ya, sama-sama Mbak Dila. Saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.